Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini saya untuk Persebaya Surabaya. Jadi ini merupakan opini kedua saya untuk Persebaya karena saya sudah buat ya sebenarnya opini pertama pada saat Persebaya Surabaya kalah 1-3 dari Rans Nusantara yang terjadi keributan di Stadion Delta Sidoarjo. Itu saya sudah bahas sebenarnya intinya bahwa Persebaya Surabaya dengan kualitas pemain yang dimiliki saat ini itu berbeda jauh dengan kualitas pemain di musim lalu. Saya sudah menekankan di situ ya. Jadi semoga sih yang nonton video saya bisa memahami bahwa dengan melihat kualitas pemain Persebaya Surabaya saat ini, harusnya bisa memahami bahwa Persebaya Surabaya sudah finish di segmen papan tengah itu sudah bagus. Karena pada saat kemarin di setengah musim lalu ya, pada saat Persebaya Surabaya kalah lawan Rans, itu Persebaya Surabaya sudah diambang masuk zona degradasi. Jadi saya bilang di video tersebut bahwa untungnya Persebaya Surabaya dilatih oleh Coach Aji. Karena kalau nggak dilatih oleh Coach Aji, dengan melihat kualitas pemain yang dimiliki Persebaya Surabaya saat ini, boleh dibilang jauh di atas rata-rata daripada di musim lalu, ini cukup beresiko kalau misalkan Persebaya Surabaya mengganti Coach Aji. Tapi omongan saya terbukti ya, bahwa ketika Coach Aji tetap dipertahankan, buktinya Persebaya Surabaya sempat masuk di segmen papan atas sebelum kalah lawan Bali United, PSM Makassar, imbang lawan Rans, lalu tadi kalah lawan Barito 1-2. Artinya Persebaya Surabaya dengan pemain seadanya, kalau menurut saya ya, ini bisa menyentuh ke segmen papan atas, sempat masuk di peringkat ke-6 dengan label pemain seadanya. Maksudnya pemain seadanya ini apa sih? Pemain seadanya itu artinya bahwa pemain inti dengan pemain cadangan ini tidak memiliki keseimbangan yang kuat. Makanya tadi pada saat lawan Barito Putra, ketika Catur dimainkan, memang nggak terlalu maksimal Catur bermain di kiri gitu. Atabala yang biasa bermain cukup bagus justru baru dimainkan di babak kedua. Sama saat lawan Rans ya. Lawan Rans ini kan Atabala baru masuk di babak kedua. Jadi memang ada rotasi yang dilakukan oleh Coach Aji, itu nggak masalah. Karena kita nggak tahu kondisi fisiknya para pemain Persebaya Surabaya apakah fit 100% atau tidak, kan kitanya juga nggak tahu. Makanya Coach Aji juga memberikan rotasi pemain, ya itu is okay. Tapi dengan melihat kualitas pemain cadangan atau benchnya Persebaya, ini nggak sebanding dengan pemain intinya. Makanya saya sudah bilang ketika Zevalente atau Yamamoto misalkan cedera, saya kira Persebaya Surabaya akan bingung mencari penggantinya siapa untuk mengisi posisinya Zevalente atau Yamamoto jika mengalami cedera gitu. Lalu yang saya ingin bahas lebih detail di sini adalah Persebaya Surabaya butuh sosok leadership. Saya nggak tahu ya, apakah dengan tidak adanya Marcelino Ferdinand yang kembali lagi dibeli di Liga Belgia ya, pergi ke luar negeri, ini justru membuat Persebaya Surabaya ini seperti kehilangan leadership, sosok pemimpin. Karena saya melihat bahwa ketika Persebaya Surabaya di 4 pertandingan terakhir, ini seperti bermainnya loyo gitu loh. Kayak nggak greget gitu bermainnya. Kayak nggak memiliki jiwa ingin menang gitu dalam pertandingan. Ini terlihat pada saat kalah lawan PSM Makassar, lalu lawan Rans Nusantara akhirnya tercomeback, lalu lawan Barito Putra juga tadi sudah menguasai. Harusnya kan di atas kertas ini menang ya, karena Persebaya Surabaya sangat menguasai atau mendominasi pertandingan. Tapi kok justru kalah dengan permainan Barito Putra yang kalau boleh saya bilang monoton gitu loh. Gak mengandalkan skema, tapi lebih mengandalkan counter attack. Kenapa bisa kalah kan? Nah ini yang saya lihat karena Persebaya Surabaya butuh leadership di sektor lini belakang. Saya gak menyalahkan sifat alaminya dari Rizky Ridho, Leo Lelis, Hernando, atau Koko Ari, Atabala. Karena memang 5 pemain belakang dari Persebaya Surabaya ya, termasuk kipernya Hernando, ini memang terlihat cukup diam. Bukan tipe pemain yang bisa memberikan semangat atau komunikasi yang baik di sektor lini belakangnya Persebaya. Makanya kemarin saat lawan Rans, saya justru menyoroti masalah leadership, bukan berbicara ketika Rumere masuk justru malah membuat Persebaya Surabaya bermain jelek. Saya jujur nggak ingin menyalahkan para pemain Persebaya, mau Rumere kek, mau Catur kek, atau mau Supriyadi kayak tadi yang bermain dari starting line up. Karena memang kualitas pemain Persebaya Surabaya seperti ini gitu loh. Mau menyalahkan juga nggak ada solusinya, karena ini bursa transfer sudah ditutup. Jadi yang harus
kita berikan adalah semangat. Dengan kondisi pemain seperti ini ya sudah semangat aja, pasrah aja gitu loh. Gak usah menyalahkan pemain, karena memang pemain Persebaya Surabaya ini apa adanya di saat ini. Tapi yang perlu dievaluasi itu jelas, Persebaya Surabaya jelas membutuhkan sosok leadership di lini belakang. Tadi lawan Barito Putra itu sudah terlihat banget lah berapa kali Hernando ini sering miskomunikasi dengan Rizky Ridho dengan Leo Lelis. Rizky Ridho bermain di timnas ini cukup bagus karena berduet dengan Farudin Irianto ya, backnya Madura United. Karena Farudin ini memiliki komunikasi yang bagus, bisa memberikan komunikasi di lini belakang, lalu bisa membuat penyemangat di sektor lini belakang. Jadi Rizky Ridho ini ada partnernya yang cukup bagus. Tapi di sini ketika Rizky Ridho diduetkan dengan Leo Lelis, ini seperti hanya sebatas teman partner untuk lini belakang tanpa ada komunikasi yang bagus dari kedua pemain ini. Makanya Rizky Ridho ini terlihat ya kalau kita lihat statistiknya Persebaya di 10 pertandingan terakhir ini hanya 2 kali loh mengalami hasil clean sheet atau tanpa kebobolan. 8 pertandingan ini kemasukan semua Persebaya. Ya pertanyaannya kan Rizky Ridho ini kan backnya timnas yang dipanggil Sinteyong. Jadi kualitas Rizky Ridho ini harusnya nggak perlu dipertanyakan lagi ya. Tapi justru kenapa bersama Persebaya Surabaya kok kemasukan terus Persebaya Surabaya? Nah ini yang saya lihat karena partnernya Leo Lelis gak bisa memberikan komunikasi. Jadi saya nggak melihat sinergi yang kuat antara Leo Lelis dengan Rizky Ridho. Bukan masalah gaya permainannya ya atau kualitas permainannya, tapi lebih ke komunikasi. Dengan Hernando pun juga sama. Hernando ini kan harusnya kalau menurut saya kiper ini harus lebih banyak memberikan komunikasi ya, memberikan arahan kepada pemain belakang. Tapi nggak bisa disalahkan juga, Hernando memang sifatnya lebih kalem ya, lebih sedikit pendiam, sama seperti Rizky Ridho gitu. Makanya ini yang saya bilang, semoga di musim depan Persebaya Surabaya bisa minimal mendatangkan pemain belakang yang memang memiliki jiwa leadership. Ya, Leo Lelis saya nggak bilang ini pemain bagus ya, saya nggak bilang Leo Lelis ini bagus. Tapi kalau melihat kondisi saat ini ya hanya memiliki Leo Lelis ya sudah. Tapi semoga di musim nanti ya, saya bilang di transfer nanti, ya menurut saya lebih baik Leo Lelis digantikan oleh pemain asing lainnya, tapi yang memiliki leadership yang bagus. Ini saya kira pertahanan Persebaya Surabaya akan menjadi lebih kuat lagi. Karena kalau kita lihat kualitas pemain belakangnya Persebaya, ini sudah bagus semua. Koko Ari pun bermain bagus, Atabala, ya, Rizky Ridho, Leo Lelis juga masih oke lah. Hernando juga kipernya cukup baik ya. Ini Hernando kan pilihan utamanya Coach Aji ya. Tapi komunikasinya ini yang nggak ada karena nggak ada sosok leadership di lini belakang. Untuk lini tengah, lini depan is oke lah. Alwi yang selalu dijadikan sebagai kapten ya mungkin memiliki wibawa yang cukup bagus, itu is oke lah. Walaupun itu sebenarnya masih belum cukup untuk Alwi menjadi sosok kapten ya atau leadership. Karena sosok leadership ini harusnya pemain yang benar-benar bisa mempengaruhi mental para pemain satu tim. Jadi berfungsi untuk saat Persebaya Surabaya tertinggal atau biar Persebaya Surabaya bisa bermain ngotot gitu ya, greget gitu. Itu harus ada sosok leadership. Dan di sini saya melihat Persebaya Surabaya ini nggak memiliki sosok leadership yang komunikasinya ini bagus. Gak hanya di sektor belakang ya, sektor tengah, depan pun juga sama. Hampir semua pemain Persebaya Surabaya ini kalau yang saya lihat itu lebih kalem, lebih pendiam gitu loh. Gak ada pemain yang memberikan support gitu, yang terus memberikan komunikasi. Ini yang saya menurut analisa saya sendiri ya, jadi opini saya sendiri bahwa saya kira gak perlulah kita menyalahkan pemain-pemain Persebaya Surabaya saat ini. Karena memang Persebaya Surabaya pemain saat ini ya sudah seperti ini. Mau menyalahkan pun nggak ada solusinya gitu. Tapi yang harusnya kita berikan solusi adalah yang pertama untuk supporter Persebaya ya berikan semangat. Lalu yang kedua ya semoga Persebaya Surabaya nantinya bisa menemukan sosok leadership. Itu aja menurut saya apa yang perlu saya sampaikan di opini kali ini. Mungkin ada pertanyaan lainnya silahkan ya di komentar aja, nanti mungkin saya akan jawab di opini lainnya atau pas mempreview pertandingan dari Persebaya Surabaya. Jadi ini aja, terima kasih, semoga Persebaya Surabaya bisa bangkit, lekas bangkit, karena ini perlu ada dorongan psikologi dari internalnya manajemen Persebaya untuk membangkitkan para pemain dari Persebaya Surabaya agar bisa bermain mentalnya naik lagi. Ya, ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya, see you.